Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alin Muhammad Adnin dengan NIM 2020-2371. Dan saya Lada Ispantroy dengan NIM 2020230001. Pada chapter kali ini kami akan membahas chapter 15, yaitu tentang bahasa perakitan dan topik terkait, atau bisa disebut assembly language and related topic. Pada chapter 15 ini kami membahas sekitar 7 poin. Poin pertama itu konsep bahasa perakitan atau bisa disebut assemble for language concept. Dan poin kedua motivasi untuk pemrograman bahasa perakitan. Yang ketiga elemen bahasa perakitan, yaitu mencakup pernyataan, instruksi semu, definisi makro, arahan, dan panggilan sistem. 15.4 yaitu ada contoh. Contohnya itu pembagi umum terbesar, program nomor utama, dan manipulasi string. Yang kelima ada jenis paket atau type of assembler. Yang keenam ada jenis-jenis paketnya. Contoh-contoh dari paketnya yaitu paket one pass dan two pass. Contohnya program nomor utama. Dan yang poin ketujuh memuat dan menautkan atau loading and linking, yaitu relokasi, pemuatan, dan penautan. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, kita dapat yang pertama, memahami perbedaan antara bahasa mesin dan bahasa perakitan. Yang kedua, diskusikan kelebihan dan kekurangan menggunakan bahasa perakitan. Yang ketiga, menjelaskan elemen kunci dalam bahasa perakitan. Yang keempat, mampu membaca dan memahami program yang ditulis dalam NASM. Yang kelima, mampu meringkas langkah-langkah proses perakitan, menyajikan gambaran umum proses pemuatan dan penautan. Berikut di chapter 15 ini ada beberapa istilah yang tentunya kita harus mengerti. Yang pertama itu prakit atau assembler, yaitu program yang menerjemahkan bahasa perakitan ke dalam kode mesin. Yang kedua ada bahasa perakitan atau assembly language, yaitu representasi simbolis dari bahasa mesin prosesor tertentu ditambah dengan jenis pernyataan tambahan yang memfasilitasi penulisan program dan yang memberikan instruksi kepada perakit. Yang ketiga ada compiler, yaitu program yang mengonversi program lain dari beberapa bahasa sumber ke bahasa mesin. Selanjutnya yang keempat, ada kode yang dapat dieksekusi atau executable code. Kode mesin yang dihasilkan oleh prosesor bahasa kode sumber seperti perakit atau kompilasi. Yang kelima, set instruksi atau instruction set. Pengumpulan semua instruksi yang mungkin untuk komputer tertentu. Yang keenam, ada linker. Program utilitas yang menggabungkan satu atau beberapa file yang berisi kode objek dari modul program yang dikompilasi secara terpisah ke dalam satu file yang berisi kode yang dapat dieksekusi. Keenam, ada loader. Rutinitas program yang menyalin program yang dapat dieksekusi ke dalam memori untuk eksekusi. Yang ketujuh, ada bahasa mesin atau kode mesin atau machine language or machine code. Representasi biner dari program komputer yang benar-benar dibaca dan ditafsirkan oleh komputer. Yang kedelapan ada kode objek atau object code. Representasi bahasa mesin dari kode sumber pemrograman. Oke, kita masuk ke 15.1 yaitu konsep bahasa perakitan. Prosesor dapat memahami dan menjalankan instruksi mesin. Instruksi semacam itu hanya biner nomor yang disimpan di komputer. Jika seorang programmer ingin memprogram langsung dalam bahasa mesin, maka perlu untuk memasukkan program sebagai data biner. Pertimbangkan pernyataan sederhana dalam bahasa pemrograman C, yaitu N sama dengan I tambah J tambah K. Misalkan bahwa kita ingin memprogram pernyataan ini dalam bahasa mesin, dan bahwa isi dari I, J, dan K telah diinisialisasi menjadi 2, 3, 4, dan masing-masing. Asumsikan mesin sederhana dengan kata-kata 16 bit yang terdiri dari 8 opcode 8 bit, dan alamat 8 bit. Dan satu-satunya register yang tersedia adalah
akumulator AC. Program ini terdiri dari 4 instruksi. Yang pertama, muat isi lokasi 201 ke AC. Yang kedua, tambahkan isi lokasi 202 ke AC. Yang ketiga, tambahkan isi lokasi 203 ke AC. Dan keempat, simpan isi AC di lokasi 204. Gambarnya bisa di kanan. Yang pertama binary program, yang kedua hexadesimal program, yang ketiga simbolik program, dan yang keempat assembly program. Selanjutnya yang kedua ada motivasi untuk pemrograman bahasa perakitan. Bahasa perakitan adalah bahasa pemrograman yang selangkah lagi dari bahasa mesin. Biasanya, setiap instruksi bahasa perakitan diterjemahkan ke dalam satu instruksi mesin oleh assembler. Bahasa perakitan tergantung pada perangkat keras, dengan bahasa perakitan yang berbeda untuk masing-masing jenis prosesor. Programmer jarang menggunakan bahasa perakitan untuk aplikasi, atau bahkan program sistem. HLL memberikan kekuatan ekspresif dan ringkas yang sangat memudahkan tugas-tugas programmer. Kerugian menggunakan bahasa perakitan daripada HLL termasuk yang berikut. 1. Waktu pengembangan. 2. Kendalan dan keamanan. 3. Server maintenance. 4. Portabilitas. 5. Kode sistem dapat menggunakan fungsi intrinsik alih-alih perakitan. 6. Kode aplikasi dapat menggunakan fungsi intrinsik atau kelas vektor alih-alih perakitan. Ketujuh, kompilasi telah banyak ditingkatkan dan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih ada beberapa keuntungan dari penggunaan bahasa perakitan sesekali, termasuk berikut. 1. Membuat kompilasi. 2. Sistem tertanam. 3. Driver perangkat keras dan kode sistem. 4. Mengakses instruksi yang tidak dapat diakses dari bahasa tingkat tinggi. 5. Memodifikasi kode sendiri. 6. Mengoptimalkan kode untuk ukuran. 7. Mengoptimalkan kode untuk kecepatan. 8. Pustaka fungsi. Yang ke-9. Membuat library fungsi yang kompatibel dengan beberapa kompilasi dan sistem operasi. Selanjutnya di poin 3 itu adalah elemen bahasa perakitan atau assembly language element. Inti dari setiap program bahasa perakitan adalah pernyataan. Pernyataan dalam perakitan biasa bahasa memiliki formulir yang terdiri dari 4 elemen, yaitu label, mnemonik, operan, dan komentar. Yang pertama adalah label. Jika label ada, perakit mendefinisikan label setara dengan alamat, tempat, byte dari kode objek yang dihasilkan untuk instruksi tersebut akan dimuat. Programmer dapat selanjutnya gunakan label sebagai alamat atau sebagai data di bidang alamat instruksi lain. Si perakit mengganti label dengan nilai yang ditetapkan saat membuat program objek. Label adalah paling sering digunakan dalam instruksi cabang. Sebagai contoh, berikut adalah fragment program. Bisa dilihat kenapa alasan menggunakan label mengikuti berikut ini. Kenapa alasan menggunakan label? Yang pertama, label membuat lokasi program lebih mudah ditemukan dan diingat. Jadi gampang diingat gitu. Yang kedua, label dapat dengan mudah dipindahkan untuk memperbaiki program. Perakit akan segera otomatis berubah alamat dalam semua instruksi yang menggunakan label saat program disusun ulang. Yang ketiga, programmer tidak harus menghitung alamat memori relatif atau absolut, tetapi hanya menggunakan label sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada mnemonik. Adalah nama operasi atau fungsi pernyataan bahasa perakitan. Sebagai dibahas selanjutnya, pernyataan dapat sesuai dengan instruksi mesin, arah penyakit atau makro. Arah perakit atau makro, Dalam hal instruksi mesin, mnemonik adalah nama simbolis yang terkait dengan output tertentu. Yang ketiga adalah operan atau operands. Pernyataan bahasa perakitan mencakup 0 atau lebih operan. Setiap operan mengidentifikasi nilai langsung, nilai register, atau lokasi memori. Biasanya bahasa perakitan menyediakan konvensi untuk membedakan antara 3 jenis referensi operan, serta konvensi untuk menunjukkan mode mengatasi. Yang ketiga ada komentar atau komen, yaitu semua bahasa perakitan memungkinkan penempatan komentar dalam program. Komentar dapat terjadi di ujung kanan pernyataan perakitan atau dapat menempati di seluruh baris teks. Dalam kedua kasus, komentar dimulai dengan karakter khusus yang memberi sinyal kepada perakit bahwa sisa baris adalah komentar dan akan diabaikan oleh perakit.
Biasanya bahasa perakitan untuk kali 86 arsitektur menggunakan titik koma untuk karakter khusus. Yang keempat ada contoh. Di bagian ini, kita melihat 3 contoh penggunaan bahasa NASM. Kami membandingkannya dengan program C terkait dan dalam 2 kasus menunjukkan perbedaan antara kode yang dikompilasi dan kode bahasa perakitan. Pembagi umum terbesar kami mendefinisikan pembagi umum terbesar dari bilangan bulat A dan B sebagai berikut. GCD koordinat A, B sama dengan max K, sehingga K membagi A dan K membagi B, di mana kita mengatakan bahwa K membagi A jika tidak ada sisa. Algoritma Euclid untuk kesamaan terbesar pembagi didasarkan pada orema berikut. Untuk setiap bilangan bulat non-negatif, A dan B, GCD koordinat A, B dan GCD koordinat B, A mod B, berikut adalah program bahasa C yang mengimplementasikan algoritma Euclid. Seperti ini ada contoh gambar algoritma Euclid, bisa dilihat. Sekarang poin yang kelima, yaitu jenis perakit atau type of assembler. Perakit adalah perangkat lunak yang menerjemahkan bahasa perakitan ke dalam bahasa mesin. Meskipun semua perakit melakukan tugas yang sama, implementasinya bervariasi. Berikut ini mendefinisikan beberapa istilah umum yang menjelaskan jenis perakit. Yang pertama ada cross assembler. Itu berjalan di komputer selain yang merakit objek program. Yang kedua, resident assembler. Berjalan di komputer yang merakit program. Yang ketiga, macro assembler memungkinkan pengguna untuk menentukan urutan instruksi sebagai makro. Yang keempat, microassembler digunakan untuk menulis mikroprogram yang mendefinisikan set instruksi komputer mikroprogram. Yang kelima, meta assembler dapat menangani beberapa set instruksi. Yang keenam, perakit one pass membuat satu melewati kode perakitan untuk menghasilkan mesin kode. Yang kedua, perakit two pass membuat dua melewati kode perakitan untuk menghasilkan mesin kode. Selanjutnya, yang keenam ada perakit atau assemblers. Perakit adalah utilitas perangkat lunak yang mengambil program perakitan sebagai input dan menghasilkan kode objek sebagai keluaran. Kode objek adalah file binary. Perakit melihat berkas ini sebagai blok memori yang dimulai di lokasi relatif 0. Ada 2 pendekatan umum untuk perakit two pass dan one pass assembler. Perakit two pass. Kami melihat pertama pada perakit two pass yang lebih umum dan agak lebih mudah dimengerti. Perakit membuat dua melewati kode sumber. Gambarnya seperti ini, bisa Anda lihat. Ini adalah flowchart of two pass assembler. Selanjutnya, first pass. Di pass pertama, perakit hanya berkaitan dengan definisi label. Pass pertama digunakan untuk menyusun tabel simbol yang berisi daftar semua label dan menghitung lokasi terkait atau LC nilai. Byte pertama dari kode objek akan memiliki nilai LC 0. Pass pertama memeriksa masing-masing pernyataan perakitan. Meskipun perakit belum siap untuk menerjemahkan instruksi, ia harus memeriksa setiap instruksi yang cukup untuk menentukan panjang instruksi mesin yang sesuai dan oleh karena itu beberapa banyak untuk meningkatkan LC. Ini mungkin tidak hanya memerlukan pemeriksaan opcode, tetapi juga melihat operan dan mode alamat. Selanjutnya ada second pass. Pass kedua membaca program lagi dari awal. Setiap instruksi diterjemahkan ke dalam kode mesin biner yang sesuai. Terjemahan mencakup operasi berikut. Ke-1, terjemahkan mnemonik ke dalam opcode biner. Kedua, gunakan opcode untuk menentukan format instruksi dan lokasi dan panjang berbagai bidang dalam instruksi. Ketiga, terjemahkan setiap nama operan ke dalam register atau kode memori yang sesuai. Keempat, terjemahkan setiap nilai langsung ke dalam string biner. Kelima, terjemahkan referensi apapun ke label ke dalam nilai LC yang sesuai menggunakan table symbol. Keenam, tetapkan bit lain dalam instruksi yang diperlukan, termasuk indikator mode, mengatasi bit kode kondisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada zero pass. Sebagian besar bahasa perakitan mencakup kemampuan untuk mendefinisikan makro. Ketika makro ada pas tambahan yang harus dilakukan perakit sebelum pas pertama, biasanya bahasa perakitan mengharuskan semua definisi makro harus muncul di awal program perakit
Memulai dialog program. Prakit memulai zeroth pass ini dengan membaca semua definisi makro. Setelah semua makro diakui, Prakit melalui kode sumber dan memperluas makro dengan parameter terkait setiap kali panggilan makro ditemui. Pas pemrosesan makro menghasilkan versi baru kode sumber dengan semua ekspansi makro di tempat dan semua makro definisi dihapus. Prakit one pass dimungkinkan untuk mengimplementasikan prakit yang hanya membuat satu pass melalui kode sumber. Itu tidak menghitung pas pemrosesan makro. Kesulitan utama dalam mencoba merakit program dalam OnePass melibatkan referensi penulisan ke label. Operan instruksi mungkin simbol yang belum didefinisikan dalam program sumber. Oleh karena itu, Prakit tidak tahu alamat relatif yang disisipkan dalam instruksi yang diterjemahkan. Intinya, proses penyelesaian referensi ke depan bekerja sebagai berikut. Ketika Prakit menghadapi operan instruksi yang merupakan simbol yang belum didefinisikan, Prakit berikut. 1. Ini membuat bidang operan instruksi kosong atau semua nol dalam instruksi biner yang dirakit. Kedua, simbol yang digunakan sebagai operan dimasukkan dalam tabel simbol. Entry table ditandai menunjukkan bahwa simbol tidak terdefinisi. Ketiga, alamat bidang operan dalam instruksi yang mengacu pada simbol yang tidak terdefinisi ditambahkan ke daftar referensi penerusan yang terkait dengan entry table simbol. Dan yang terakhir, poin ketujuh, yaitu pemuatan dan penautan, yaitu loading and linking. Langkah pertama dalam pembuatan proses aktif adalah membuat program ke memori utama dan gambar proses. Aplikasi terdiri dari sejumlah modul yang dikompilasi atau dirakit dalam bentuk kode objek. Ini adalah ditautkan untuk menyelesaikan referensi apapun antar modul. Pada saat yang sama, referensi ke rutinitas perpustakaan diselesaikan. Rutinitas perpustakaan sendiri dapat dimasukkan ke dalam program atau dirujuk sebagai kode bersama yang harus disediakan oleh sistem operasi pada waktu proses. Di bagian ini, kami meringkas fitur utama dari linker dan loader. Pertama, kita membahas konsep relokasi. Kemudian, untuk kejelasan di presentasi, kami menjelaskan tugas pemuatan ketika satu modul program terlibat, yaitu dan tidak ada penautan diperlukan. Kita kemudian dapat melihat fungsi penautan dan pemuatan secara keseluruhan, yaitu berikut proses loadingnya. Baiklah, segitu saja diskusi dari kelompok kita kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.